Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ramadan tahun ini kita masih diberi kesempatan umur yang panjang untuk bisa bersama-sama berpuasa dengan orang-orang yang kita cintai. Solihah, bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasa Ramadan kali ini solihah dalam keadaan lancar ya. Kali ini Miss Lisa akan menjelaskan tentang etos kerja yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaitannya dengan puasa Ramadan. Ada 5 etos kerja yang dicontohkan Rasul, kemudian berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah selalu bekerja dengan sebaik-baiknya pekerjaan. Rasulullah itu tidak ada yang sia-sia pekerjaan, ya solihah. Jadi meskipun aktivitas kita itu banyak dari subuh, dari sahur kemudian sampai kita sholat tarawih, sampai kita tidur lagi, itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, tapi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya pekerjaan. Karena Allah memberikan kita nikmat yang banyak di bulan Ramadan ini, banyak sekali. Dalam hadis itu Allah melipat gandakan perbuatan kita di bulan Ramadan itu dengan amalan yang berlipat ganda ya. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Apapun kita lakukan sebisa kita. Jadi misalnya solihah di rumah itu ada sampah yang belum kita buang ke tempat sampah, kemudian ibu kita sedang merepot, apa yang harus aku lakukan bunda? Atau saat misalnya di luar ada yang misalnya membutuhkan, kita punya uang secukupnya, misalnya 2.000 atau berapapun, kita ikhlas bersedekah kepada orang tersebut, insya Allah akan lipat ganda. Jadi jangan disia-siakan ya momen bulan Ramadan ini, karena pahalanya Allah kasih berlipat-lipat ganda. Kemudian yang ketiga adalah bekerja secara tuntas dan berkualitas. Jadi apalagi bulan Ramadan ya, solihahnya bekerja tuntas itu dilakukan dimanapun, di rumah kalian misalnya merapikan mainan dengan rapi kembali, kemudian di sekolah kalian mengerjakan tugas dengan tuntas dan berkualitas. Jangan asal-asalan mentang-mentang puasa nih, aku puasa asal-asal deh, misalnya mengerjakan tugas itu capek. Tidak seperti itu ya, karena kita diberi contoh oleh Rasulullah bekerja secara tuntas dan berkualitas. Yang keempat adalah kerjasama yang solid. Kerjasama yang solid itu contohnya seperti ini. Kalau kita melakukan satu kebaikan tapi dilakukan oleh diri kita sendiri, itu hasilnya baik. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu secara bekerjasama, pasti akan jauh lebih baik. Contohnya di saat kalian berada di kelas itu sedang dalam keadaan banyak sampah, kemudian banyak kertas, kita mengambil satu-satu itu baik, itu suatu amalan kebaikan. Tapi jika kalian mengajak beberapa orang untuk melakukan kebaikan, teman-teman di sini itu banyak sampah, yuk kita bantu yuk miss dan misternya untuk merapikan kelas. Wah, itu kerjasama yang solid, itu akan jauh lebih baik hasilnya, jauh lebih baik pahalanya ya solihah. Kemudian yang kelima adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Waktu itu ibarat pedang.
Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan terburu oleh waktu, tertebas oleh seperti pedang. Ya, solihah. Jadi walaupun katanya gini ya, di bulan Ramadan itu kita itu mendapat pahala, tapi jika kita melakukan kebaikan, pasti itu akan pahalanya lebih banyak ya solihah. Jadi jadilah pribadi yang menghargai waktu. Demikian beberapa hal yang dapat bisa sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.